Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Amma ba'du. Bapak Ibu, anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, sampurasun. Mudah-mudahan sehat semuanya dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasa jadi agak terbengkalai, terlalu ngadutun cerita tentang Jumbara, masih banyak yang komentar. Tapi kali ini sudah sudah bertumpuk pertanyaan-pertanyaan tentang kata-kata Sunda yang masih agak sedikit asing begitu. Ya insya Allah orang nungtut. Apa itu nungtut Ki? Nungtut itu adalah berangsur-angsur sedikit demi sedikit kita bahas ya apa yang ditanyakan oleh teman-teman, kawan-kawan, adik-adik. Yang pertama Ki, yang ditanyakan itu kok rangkap betul gitu. Piit ngenek pasir, jog nerei buah loa, ngajul bentang ku asibung. Aduh gitu. Betul, coba dilihat betul ya. Ya betul. Jadi piit ngenek pasir, jog nerei buah loa, ngajul bentang ku asibung. Nah, menurut penjelasan termasuk Aki diskusi dengan Pak Haji Aja itu adalah kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia itu namanya si cebol rindukan bulan, yaitu mengharapkan sesuatu yang hampir tidak mungkin berhasil. Ya kan namanya juga piit burung kecil coba menggedag-gedagan bukit, ya bukit mah atuh sama bulldozer juga belum tentu oh ya gitulah. Terus apa pit ngendek pasir, jog nerei buah loa. Jog itu kan hewan yang kecil, buah loa itu kan yang besar, ya tidak mungkin lah begitu kalau menurut ukuran manusia. Ya terus juga ngacul bentang ku asiwung itu kan itu kapas yang lembek itu kan tidak mungkin sampai ke sana bisa ngajul ya. Gitu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin kecuali atas izin Allah. Semuanya juga akan bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu ya. Jadi yang pertama tentang piit ngenek pasir, jog nerei buah loa, ngajul bentang ku asiwu. Si cebol rindukan bulan. Itu. Kemudian yang kedua yang ditanyakan adalah pacikrak ngalawan merak. Pacikrak itu burung kecil, merak itu kan burung besar. Jadi artinya pertandingan atau perlawanan yang tidak seimbang. Kalau dalam sepak bola ya kira-kira lah PSG Ciamis melawan Barcelona. Tapi mungkin saja kalau kata Allah Barcelona yang harus kalah lah. Ciamis tuh Raja Galuh ya begitu. Itu diantaranya pertanyaan. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah apa ini? Oh ya, tanwande dan totonden. Kalau tanwande itu hukum sebab akibat. Sing sahaja dalma siapa manusia yang sombong tanwande awal akhir kan disebutnya juga. Kapan-kapan dia akan merasakan. Ya siapa yang menanam akan menuai itu kan. Siapa yang akan menabur akan merasakan. Kira-kira seperti bahasa Indonesianya kayak seperti itu. Ya jadi totonde itu. Tapi tanwande kalau totonden itu kila-kila. Itu tanda-tanda ya. Itu biasanya seperti pulung ya. Jadi pulung itu adalah ada suatu ilafat gitu ya, ada suatu tanda bahwa oh ini akan jadi kepala desa seperti itu kata Kang Tateng dari Sumedang seperti itu ya. Itu tanwande. Sekarang yang ditanyakan juga adalah
apa ini? Oh, titirah dan ngungsi. Beda. Kalau titirah itu adalah pindah tempat bagi orang yang sakit. Dan itu sementara. Kalau sudah sembuh balik lagi dia. Itu ya. Nah itu jadi penyebabnya itu pindah tempat misalnya ke rumah mertua atau ke rumah adik gitu. Itu namanya titirah bagi orang yang sedang sakit. Biasanya itu adalah ikhtiar juga ya dulu itu. Mana sudah kudu titirah ke anu kan begitu seperti kamu harus pergi dulu atau pindah dulu ke anu. Tapi kalau ngungsi itu mengungsi kan, pengungsian itu adalah pindah akibat sesuatu. Misalnya banjir, longsor, rumah roboh dan lain sebagainya, itu waktunya bisa lama. Kadang-kadang tidak kembali, itu yang namanya dengan ngungsi atau pengungsi begitu, sama aja. Dulu Mang Koko tahun 60 bikin lagu ngungsi itu ya, pengungsian itu. Leuweung jaga kota di WC dan ngadadak segala ayat, maksudnya adalah karena Bandungnya dibakar sebagai Bandung Lautan Api, maka orang Bandung masuk ke pinggir-pinggir. Jadi sisi-sisi itu, pinggir-pinggir itu menjadi kota begitu. Kemudian apa yang disebut dusun. Nah kalau dusun itu bukan dusun kampung, kepala dusun bukan. Dusun itu kampungan. Makanya disebut dusun meleduk. Jadi kampungan sekali, tidak tahu apa-apa. Dia itu ya ilmunya rendah. Dusun lah, minder segala macam, tidak bisa masuk ke pasamuan. Pasamuan itu pertemuan ya, pertemuan atau gempungan dan lain sebagainya, itu pasamuan. Yang berikutnya adalah nah ini nih. Ngacir, ngocor, ngucur, ngecer. Kalau ngacir itu lari terbirit-birit, kencang larinya itu akibat sesuatu yang ditakuti. Misalnya ada yang mau ngajak gelut atau mengajak berkelahi tapi tidak berani, dia itu mau ditonyok misalnya lalu ular, atau dikejar anjing misalnya, atau dikejar apa saja misalnya ya, dikejar banteng, dia lari terbirit-birit begitu. Atau misalnya maling ketemu sama yang punya rumah atau yang sekampung itu biasanya ngacir gitu. Nah ngacir ya. Kalau ngocor itu adalah apa? Mengalir. Ngocor itu ya Pak Aja ya, mengalir kalau ngocor. Kalau ngucur itu adalah air dari atas ke bawah terus gitu, ngucur itunya misalnya melalui genteng, atau ngucur itu ya dikucurkan dari teko ke bawah, itu ngucur namanya ya. Pokoknya air dari atas ke bawah itu namanya ngucur. Kalau ngecer, mengecer, itu mengecer, beli rokok sebatang, tidak sebungkus, apalagi sepak ya. Misalnya beli kerupuk 1 atau 2 itu namanya ngecer, eceran lah begitu ya. Itu ngacar, ngocor, ngecer, ngucur gitu ya. Sekarang apa ki yang disebut dengan huluwotan? Kalau huluwotan itu adalah mata air biasanya ya. Di huluwotannya, misalnya kalau Citarum itu kan huluwotannya di Cisanti itu disebut huluwotan dengan 7 sumur ya, begitu. Jadi semacam itu, di mana-mana ada. Huluwotan Ciwidey itu adanya di mana, huluwotan Ciliwung adanya di mana itu. Tapi tidak semua yang gede. Huluwotan itu air yang mengalir ya, biasanya ke sawah atau kemana, itu namanya huluwotan. Kemudian apa yang disebut dengan patelak. Patelak itu adalah bersengketa ya, sampai kadang-kadang bermusuhan. Patelak itu beda dengan gelut. Kalau gelut itu sangat itu kan berantem kalau gelut itu. Kalau patelak itu biasanya lebih panjang gitu ya, lebih panjang. Apalagi ya Kia, totonden. Terus gulamping. Gulamping itu sama dengan lungkawing, artinya tebing yang tinggi, susah dijalani gitu,
Beda dengan kuda lumping. Kalau kuda lumping itu itu mah kesenian ya. Jadi ada gulamping, ada lungkawing. Bedanya apa Ki dengan golempang? Gulamping dengan golempang beda. Kalau gulamping mah adalah tanah tebing. Kalau golempang mah itu gerakan dalam pencaksilat. Dongkeng, bang dongkeng. Dongkeng tedudeng, dongkeng itu golempang namanya. Terus kalau longkewang beda lagi. Longkewang mah hati yang tidak ajeg. Artinya risau, bimbang. Apalagi longkewang gitu ya. Misalnya pulang tidak berhasil, longkewang dan lain sebagainya. Itu longkewang. Apalagi ya? Ya. Di sini ada dangian pertanyaannya. Dangyang itu pangaji. Dangyang itu adalah ajen atau wibawa diri. Wah, Pak Prabowo itu dangyangan. Jadi dangyangan itu punya wibawa diri. Kang Deddy Mulyani itu dangyangan. Jadi artinya dipika senang sama rakyat, dipika seram sama rakyat. Jadi rakyat itu agak sedikit gitulah, tidak ngerasa ada menghargai yang tinggi begitu ya. Ya dusun sudah, kasih nugrahan. Kalau kasih nugrahan itu adalah keberuntungan. Kasih nugrahan itu misalnya kalau beda, ada yang kasih nugrahan, ada yang perjuangan gitu ya, beda itu mah. Nah kira-kira itu ya yang bisa Aki sampaikan pada saat ini. Apalagi lah longkewang tadi ada lagi aing ngagaleong ngagaleong itu apa ya tadi Pak Ja? Tidak seimbang gitu, oleng gitulah. Oleng ngagaleong gitu. Jadi golempang, galeong, lungkawing, longkewang begitu kira-kira itu bahasa Sunda itu kosakatanya. Tapi antara satu kata dengan kata yang lain itu bisa berbeda jauh. Ya, itu saja dulu Aki. Insyaallah kita kembangkan terus ya. Paling tidak walaupun tidak dipakai kita tahu. Tapi ada sekarang juga masih banyak yang pakai. Hanya biasanya kawan-kawan kita yang sudah muda teh sedang tua. Seperti Aki kan sudah muda. Ya sudah muda jadi Aki sedang tua. Kalau nanti sudah tua ya sudah meninggal gitu. Itu saja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.